perasaan saya setelah dokter memvonis saya, dia bilang, ini penyakitnya permanen, nggak bisa jalan lagi. Rasanya dunia Nama saya Lita. Saya hobi melukis, saya menggemari hasil lukisan Ibu Yuni. Tetap semangat dan terima kasih untuk Ibu Yuni. Lita adalah seorang penyandang disabilitas yang tak bisa mendengar dan berbicara. Lita sangat kagum dengan goresan tangan Yuni Daud untuk berkarya. Yuni mencetak rekor pertama di Provinsi Bengkulu sebagai pelukis perempuan yang sukses melaksanakan pameran tunggal pertama. Keterbatasannya tak menjadi penghalang bagi Yuni untuk berkarya menghasilkan goresan tangan yang cantik dan penuh makna. Salah satu titik di mana Yuni ini menggetarkan Provinsi Bengkulu adalah ketika dia pameran tunggal. Bukan hanya Bengkulu, tetapi secara nasional nama Yuni ini juga semakin dikenal. Kualitas-kualitas karya yang pada saat itu luar biasa. Saya pun ketika hadir pada saat itu merinding deh. Karena tidak menyangka ada seorang perempuan difabel dengan karya-karya yang luar biasa lahir di Bengkulu. Pada saat itu dia mampu membuat karya begitu banyak, cukuplah untuk satu pameran. Walhasil alhamdulillah pada saat itu mampu dia menggelar pameran tunggal bertemakan Berkembanglah Puan. Yuni memotivasi pelukis muda untuk tidak berputus asa dan jangan menyerah dalam menghasilkan karya lukisan yang mengagumkan. Tentu motivasi seorang pelukis Yuni ini itu tidak hanya di kalangan difabel. Kita lihat ada beberapa remaja difabel yang terinspirasi oleh Yuni. Tetapi juga Yuni sudah menginspirasi kawan-kawan yang non-difabel. Saya juga selalu memberi support karena dia seorang pelukis pemula ya pada saat itu. Saya beri support terus sehingga dia muncullah ide gagasan bahwa dia ingin membuat suatu pameran. senior bilang, katanya ikut pameran tunggal. Tahun berapa? Tahun 2017 saya itu ikut pameran tunggal pertama kali. Alhamdulillah, karya saya 7 lukisan dibeli orang, dikoleksi sama orang. Setelah itu saya mengikuti pameran-pameran lainnya, baik di dalam kota maupun di luar kota seperti Jambi, Lampung, Jakarta, Solo,
Jogja, yang paling sering di Jogja. Perasaan saya setelah dokter memvonis saya, dia bilang, "Ini penyakitnya permanen, nggak bisa jalan lagi." Rasanya dunia Saat itu dunia seakan runtuh ketika mendengar dirinya tak lagi bisa berjalan. Waktu itu usia Yuni 26 tahun. Penyakit spondilitis yakni peradangan sendi pada tulang belakang menyerangnya dengan tiba-tiba dan menyebabkannya lumpuh total. mengalami kejadian seperti ini, saya berusaha tegar. Saya punya anak satu, dia memberi semangat hidup saya. Ia sudah berupaya berobat baik medis maupun tradisional, namun tak membuahkan hasil. Saya dibilang mau operasi kayak gitu, sedih rasanya. Akhirnya operasi lagi. Setelah operasi sempat kolaps lah gitu. Saya sempat masuk di ruang ICU. Setelah kejadian itu, dirinya lantas berpikir tidak mungkin hanya berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun. Waktu itu dia udah SMP. Ada alat-alat lukisnya ketinggalan ini di rumah tuh. Saya iseng-iseng, saya pakai kan, saya buat. Saya lukis-lukis. Begitu saya iseng taruh di Facebook. Terus kata teman-teman di Facebook, katanya bagus, coba dikembangkan, coba buat di kanvas, dia bilang gitu kan. Terus saya coba belajar. Begitu lama-lama jadi bagus lukisannya kan. Ia pun lantas mengasah hobinya dulu, yaitu melukis. Dengan melukis, ia berpikir bisa mengisi hari-harinya, dan ia pun tidak menyangka jika lukisan bisa membuatnya dikenal banyak orang, bahkan menginspirasi sesama penyandang disabilitas. Dalam beberapa tahun saja dia melakukan percepatan terhadap dirinya untuk bisa melakukan banyak hal dalam seni rupa, terkhusus seni lukis, baik itu secara visual maupun jiwa seni. Dan karya-karya Yuni Daud kita lihat bahwa semakin hari semakin menunjukkan kualitasnya. Dan itu yang sering saya katakan kepada kawan-kawan seniman, bahwa kalau kamu ingin karyamu hebat, karyamu punya pergerakan kualitas yang menjadi lebih baik, maka konsistensi itu menjadi modal. Dan itu ada
pada Yuni. Dia konsisten, dia ulet, dia sangat sangat telaten dalam berkarya, sehingga wajar kalau karya-karyanya menunjukkan kualitas yang semakin bagus ke depan. Dia seorang disabilitas yang punya bakat sebagai pelukis ya. Awal mulanya dia sekedar hobi, tapi kelamaan rupanya dia berbakat sehingga dia jadi seorang pelukis, dan dia selalu bersemangat. Di samping itu saya mengenalinya, selalu saya beri support ya agar profesinya diteruskan sebagai seorang pelukis. Saya mendapatkan inspirasi dari melukis saya dari cari-cari objek, misalnya di media sosial kan lihat-lihat. Misalnya kalau berkenan, saya coba untuk melukis. Dan hasilnya alhamdulillah. Guratan lukisan Yuni sudah menyamai pelukis nasional lainnya, seperti Basuki Abdullah. Terbukti pada perhelatan seni lukis disabilitas di Yogyakarta waktu itu, lukisannya banyak yang laku terjual, termasuk dibeli oleh Edi Baskoro Yudhoyono. Masa kecil kami tinggal di dekat air. Di waktu itu kan di pantai. Jadi dekat di rumah tuh ada sungai. Jadi tiap melukis tuh pasti ada sungai, ada air, ada laut kayak gitu. Nah, mungkin terbawa dari itu masa lalu dulu. Jadi suka gambar yang ada air. Pantai selalu ada dalam objek lukisan Yuni karena dulu waktu kecil ia pernah tinggal di kawasan tersebut. Kini setelah tidak lagi bisa berjalan, kenangan dulu yang masih terkenang di memorinya akan dilukis Yuni untuk mengingatkannya pada kenangan manis waktu itu. Mungkin sudah rindu pergi kemana, misalnya mau ke sawah nggak bisa, saya buat bikin sawah. Jadi sambil ngelukis sambil menghayal. Dia buat air, ingat dulu main di air gitu kan, mancing-mancing gitu, ingat. Misalnya kalau mau dulu pernah waktu sekolah dulu kan pergi ke hutan, ke hiking gitu, kemah kan. Jadi buat juga kayak gitu. Jadi apa yang perasaan yang saya inginkan kan nggak bisa terwujud, saya tuangkan ke kanvas. Adik saya yang meninggal tuh dia lagi sakit. Nggak tahu kenapa saya sedih, saya buat lukisan laut. Tapi warnanya mendung, kelabu gitu lah. Saya buat gambar burung satu lagi terbang.
Nggak tahu, udah selesai lukisan itu adik saya meninggal. Makanya saya kalau melukis takut, jangan buat yang sedih-sedih, nanti kayaknya kejadian. Inspirasi lukisan itu datang dari alam, bisa berupa pemandangan atau keindahan bunga. Gaya lukisan Yuni realis dan naturalis, di mana objek yang dilukis adalah sebenar-benarnya ada. Walaupun dengan keterbatasan yang dimiliki sama Ayu Yuni, beliau mencoba untuk bahwa keterbatasan bukan jadi penghalang. Jadi karya beliau kalau saya bilang ya melebihi dari yang biasa normal dengan detail-detail yang dia buat. Dengan gayanya seperti natural, realis. Kalau kita lihat lukisannya itu, kita bisa melihat kembali ke masa lalu, seperti di pedesaan yang alami, yang indah, air mengalir. Seperti itulah beliau kecintaannya kepada alam. Apa yang telah dilukis oleh Yudi benar-benar halus sekali, sehingga terlihat nyata dan membuat jiwa penikmatnya menjadi tenang. Melukis memang merupakan aktivitas yang positif. Daripada bingung, ada baiknya berkarya menuangkan ide. Namun, karena berbagai kendala, sehingga itu belum terlaksana. Padahal, goresan tangan Yuni sangat dibutuhkan bagi generasi seni di Bengkulu. Yuni yang tidak pernah menempuh pendidikan di seni lukis, akhirnya bertemu dengan Romi dan teman-teman sesama pelukis lainnya. Dari itu, ia banyak belajar tentang arti dan makna sebuah goresan. Ada teman dari seni rupa si Romi ngajak ke grup, jadi udah ketemu sama orang-orang pelukis kayak gitu kan, saya banyak bertanya dari mereka, belajar sama mereka. Yuni banyak menginspirasi teman-teman sesama pelukis karena melihat dirinya dengan keterbatasannya masih bisa berkarya. Jogja itu minta, katanya, "Bunda, saya minta lukisan ini." Saya pikir kalau saya jual pasti rugi ya rasanya. Ya udahlah, ambil aja, tapi jangan dijual ya, simpan ya, katanya. Nggak tahu apa disimpan apa ini. Itu kenangan saya, katanya. Saya juga lukisan saya tuh nggak begitu, misalnya nggak mesti, misalnya kalau misalnya ada yang mau minta saya kasih,
Saya buat teman kan untuk kenang-kenangan. Bukan mesti untuk dijual semua, enggak. Saya melukis juga untuk kesenangan diri saya, karena kan nggak bisa kemana-mana, kesepian. Jadi saya melukis. Yuni Daud yang pada akhirnya kita lihat dia menginspirasi banyak kawan-kawan dengan keterbatasan yang ada. Dia penyandang disabilitas, tapi dengan keterbatasan itu dia tidak berhenti untuk berkarya dan memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Dan sekali lagi saya katakan bahwa ini menjadi spesial karena dia tidak menempuh pendidikan seni, khususnya seni lukis, tetapi potensi yang ada di dalam dirinya itu dilakukan percepatan oleh Yuni sendiri untuk menghasilkan karya-karya yang dahsyat. Hasil lukisan Yuni juga mampu bersaing dengan pelukis nasional. Lukisannya sekarang sudah mencapai ke nasional. Dia mampu juga bersaing dengan pelukis-pelukis papan atas. Seperti contohnya yang pameran di disabilitas, kalau nggak salah di Jawa Tengah ya. Dia mampu bersaing dengan pelukis-pelukis handal seperti Nasirun ya. Nah itulah berkat kemampuan, berkat kegigihan, berkat semangat yang tinggi, akhirnya dia mampu seorang pelukis cukup dikenal di tingkat nasional. Jika kita ingin mencapai budaya yang lebih kaya, kita harus merangkai budaya di mana setiap bakat manusia yang beragam akan mendapat tempat yang sesuai. Yuni, teruslah berkarya dengan goresan tanganmu. Saya ingin melukis sampai saya menutup mata. Pokoknya saya, walaupun saya punya kekurangan, keterbatasan seperti ini, saya ingin masih bisa bermanfaat buat orang. Setidaknya mereka bisa melihat karya saya, agar bisa membuat hati orang itu senang melihat karya saya.